Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Safia Sanusi dengan NIM 22095111129. Jadi saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit antraks yang disebabkan oleh Bacillus thoracis. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, pendahuluan. Antraks. Penyakit antraks adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri gram positif bernama Bacillus anthracis. Penyakit ini dapat mempengaruhi mamalia termasuk manusia atau bersifat zoonosis dan seringkali terkait dengan hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing. Akan tetapi pada babi dan bangsa burung relatif tahan dan juga resisten terhadap penyakit antraks. Penyakit antraks terjadi di berbagai bagian dunia, terutama di daerah dengan populasi hewan ternak yang besar. Antraks biasanya menular melalui kontak dengan hewan-hewan yang terinfeksi oleh bakteri ini atau dengan produk-produk hewan yang telah terkontaminasi oleh spora. Manusia dapat terinfeksi melalui kontak dengan kulit yang terinfeksi dan juga inhalasi spora atau konsumsi daging hewan yang terinfeksi. Kemudian lanjut di pembahasan. Etiologi atau penyebab. Penyakit antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk membentuk spora. Spora ini adalah bentuk utama yang bertahan lama di tanah dan material organik yang merupakan bahan laten yang dapat bertahan dalam lingkungan eksternal hingga kondisi menjadi menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri. Lanjut, penyebaran. Penyakit antraks termasuk zoonosis. Bakteri Bacillus anthracis biasanya menyebar melalui kontak dengan hewan ternak yang terinfeksi atau produk-produk hewan yang terkontaminasi oleh spora bakteri ini. Manusia dapat terinfeksi melalui 3 jalur utama, yaitu yang pertama inhalasi atau terhirup, kontak kulit atau melalui luka terbuka, atau konsumsi daging hewan yang terinfeksi. Terdapat 3 bentuk utama penyakit antraks pada manusia. Yang pertama yaitu kutan atau kulit, kemudian inhalasi, dan gastrointestinal atau usus pada usus. Penyebaran antraks oleh bakteri Bacillus anthracis pada hewan terjadi dengan cara yang pertama, konsumsi tanaman terkontaminasi. Spora ini ada di dalam tanah dan tanaman, dan ketika hewan memakan rumput yang terkontaminasi, otomatis mereka dapat terinfeksi. Kemudian lanjut kontak dengan jasad hewan yang mati. Bakteri Bacillus anthracis atau spora yang ada dalam jasad hewan yang mati dapat menular ke hewan lain dan menyentuh, mengonsumsi, atau berdekatan dengan bangkai tersebut. Lanjut, terhirup spora. Dapat terinfeksi melalui inhalasi spora saat mereka menghirup udara yang mengandung spora tersebut. Lanjut, luka terbuka. Ini dapat terjadi jika hewan terluka atau tergores oleh benda yang terkontaminasi dengan bakteri atau spora tersebut. Kemudian terakhir, vektor. Vektor seperti lalat, nyamuk, dan serangga lainnya dapat berperan dalam menularkan bakteri Bacillus anthracis dari satu hewan ke hewan lainnya. Oke, selanjutnya gejala klinis dan patologi anatomi. Yang pertama, gejala klinis pada hewan. Pada kuda dan sapi, gejala utamanya adalah kematian yang tiba-tiba tanpa sengaja, tanpa gejala awal. Terkadang hewan menunjukkan demam, kelemahan, dan kesulitan bernafas sebelum kematian. Dapat terjadi pendarahan internal dan edema atau pembengkakan pada daerah tubuh tertentu. Bangkai hewan yang mati akibat antraks seringkali tidak membusuk dan darahnya dapat menggumpal. Kemudian pada hewan domba dan kambing, hewan yang terserang mendadak berputar-putar, gigi terdengar gemeratak, darah keluar dari lubang kumlah. Pada tahap lebih lanjut, hewan merasa gelisah, pernafasan berat dan cepat, tinja dan kemih berdarah, saliva berbuih keluar dari mulut, dan kemudian terjadi konvulsi. Hewan dapat mengalami pembengkakan di daerah tertentu, seperti leher dan kepala. Kemudian bisa terjadi pendarahan dan luka pada kulit juga. Kemudian pada hewan babi relatif lebih tahan terhadap antraks dibandingkan dengan sapi, kuda, domba, dan kambing. Kemudian pada unggas,
kurang peka terhadap kuman antraks, kecuali burung unta. Gejala klinisnya berupa pembengkakan terutama di leher. Kemudian patologi anatomi pada hewan. Pada hewan, patologi anatomi antraks sering menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendarahan internal, kemudian pembengkakan organ, dan terakhir pembentukan eskar pada organ dalam seperti limfa dan hati. Kemudian lanjut, gejala klinis pada manusia. Gejala kulit. Yang pertama gejala kulit atau antraks kutanea. Gejala awal meliputi munculnya lecet atau luka pada kulit yang kemudian berkembang menjadi ulkus atau luka terbuka yang disertai peradangan dan nyeri. Lesi kulit ini seringkali terlihat seperti luka bakar dengan pusat hitam atau eskar. Tidak ada gejala demam atau sistemik pada kebanyakan kasus. Yang kedua lanjut, gejala pernafasan atau antraks inhalasi. Terjadi karena penderita menghirup spora antraks. Infeksi ini terjadi ketika seseorang menghirup spora Bacillus anthracis. Gejala awal mungkin mirip dengan flu atau pneumonia, termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Infeksi ini kemudian berkembang menjadi pneumonia parah dengan resiko kematian yang tinggi jika tidak diobati. Lanjut, gejala sistemik atau antraks gastrointestinal dan sepsis. Infeksi gastrointestinal dapat terjadi setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi spora Bacillus anthracis. Gejala termasuk mual, muntah, diare, dan demam. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat berkembang menjadi sepsis yang dapat menyebabkan shock septik dan kematian. Kemudian patologi anatomi pada manusia yaitu pada manusia di dalam eskar kulit dan organ-organ internal terdapat koloni bakteri yang menghasilkan toksin. Patologi anatomi pada antraks inhalasi menunjukkan pneumonia dan peradangan parah di paru-paru, sementara antraks gastrointestinal melibatkan peradangan pada saluran pencernaan. Kemudian diagnosa. Diagnosa pada antraks merupakan proses penting dalam dunia medis dan kepentingan kesehatan masyarakat. Karena penyakit ini memiliki potensi yang tinggi untuk menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan hewan. Beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam diagnosis antraks pada hewan yaitu meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan jaringan dan cairan, kultur bakteri, pemeriksaan mikroskopis, dan uji PCR. Kemudian diagnosis antraks pada manusia dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu yang termasuk pemeriksaan klinik, kultur bakteri, tes serologis, pemeriksaan mikroskopis, uji PCR, imunofluoresensi, dan terakhir tomografi komputer. Kemudian lanjut pengobatan dan pencegahan. Pengobatan untuk antraks tergantung pada tipe infeksi dan sejauh mana penyakitnya telah berkembang. Pengobatan antraks biasanya meliputi pemberian antibiotik yang tepat. Contohnya obat yang diberikan pada manusia yaitu seperti ciprofloxacin atau doxycycline. Sedangkan pada hewan diberikan penisilin, streptomycin, atau cephalosporin. Adapun cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah terkena penyakit antraks yaitu pemberian vaksin baik untuk hewan ternak maupun pekerja laboratorium, peternak, ataupun personel militer. Vaksin yang digunakan untuk melindungi terhadap penyakit antraks disebut anthrax vaccine adsorbate atau dikenal AVA yang juga dikenal dengan nama Biotrax. Lanjut yang terakhir, kesimpulan. Jadi, penyakit antraks adalah penyakit infeksius yang telah ada sejak lama dan memiliki dampak serius pada kesehatan manusia dan hewan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang biologi Bacillus anthracis dan upaya pencegahan seperti vaksinasi, risiko penyakit ini dapat dikurangi dan juga penting untuk terus melakukan penelitian dan pemantauan terhadap penyakit ini guna mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan hewan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih banyak.